Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Mahira Kansa dengan NIM 210304182 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau disingkat sebagai UMRI adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Tuanku Tambusai dan kampus 1 terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 88 Sukajadi. UMRI merupakan kampus modern yang sangat mengikuti perkembangan dengan berbagai disiplin ilmu. UMRI telah melaksanakan model pendidikan yang dibutuhkan stakeholder, sistem pendidikan penerapan Student Centered Learning atau SCL dengan sajian kurikulum yang mengarahkan mahasiswa untuk mampu menjadi pemikir dan praktisi di bidangnya. Dan kini UMRI menduduki peringkat 3.727 universitas terbaik dari 14.131 universitas yang ada di dunia. Alasan memilih jurusan manajemen adalah soal pengembangan diri, di mana mengambil jurusan manajemen, saya bisa menjadi pribadi yang lebih teratur, rapi, lebih supel dan disiplin. Kepribadian personal yang baik tentu saja akan sangat berdampak positif pada kinerja seseorang dalam mengatur maupun mengelola sebuah bisnis. Dan di samping itu saya yang bercita-cita sebagai berwirausaha, maka dengan mengambil jurusan manajemen itu sangat menunjang untuk cita-cita saya tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen teknologi informasi, di mana manajemen teknologi informasi adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana sumber daya tersebut meliputi investasi berwujud seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan data, serta sumber daya manusia yang diperkerjakan untuk melindungi atau memelihara perangkat-perangkat tersebut. Biasanya topik-topik yang menjadi perhatian di bidang ini antara lain adalah penyelenggaraan TI, tata kelola TI, manajemen keuangan TI, dan manajemen layanan TI, di mana TI itu singkatan dari teknologi informasi. Pentingnya suatu manajemen informasi, teknologi informasi mencakup seluruh aktivitas kegiatan usaha berupa otomatis processing, data dan konektivitas jaringan membuka pintu yang sebelumnya tak terbayangkan terkait kapabilitas dan efisiensinya. TI Project Management, cara yang dilakukan untuk mengelola sumber daya seperti manusia, data, dan anggaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan, yaitu proyek sistem informasi atau teknologi informasi. Dan fungsi teknologi informasi itu sendiri adalah mengolah atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konferensi, yaitu pengubahan data ke bentuk lain. Analisis kondisi, perhitungan kalkulasi, sintesis atau penggabungan secara bentuk data dan informasi. Kenapa sih teknologi informasi itu perlu? Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sistem banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa diantaranya yaitu lebih cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih. Lihat contohnya untuk komunikasi, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan perangkatnya pun itu termasuk dalam manajemen sistem informasi seperti handphone, laptop, iPad, dan semacamnya. Di situ beberapa aplikasi seperti WhatsApp, bisa video call, chatting, atau telepon biasa. Dan di mana untuk perdagangan tersedia e-commerce zaman sekarang itu seperti Shopee, Lazada, atau Tokped atau Tokopedia. Ini karena akan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan. Juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dalam pengaruh globalisasi. Dimana kalau misalnya kita telat dalam persaingan bisnis akibat teknologi, disitulah kita ketinggalan zaman ya istilahnya. Itulah disebut tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja maka bisa berakibat fatal pada perusahaan tersebut.
Dimana kalau misalnya perusahaan tersebut ketinggalan informasi, ketinggalan update, atau kurang terupdate gitu ya sistem informasi dan cara marketingnya, mungkin itu bisa mempengaruhi customer kita tuh bakal berkurang, malah dia lebih milih perusahaan yang lebih efektivitas. Contohnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sistem informasi, di mana tujuan sistem informasi itu sebagai memiliki diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Dimana pada sistem informasi peranannya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Dalam sistem informasi terdapat komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat memasukkan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input, ada keyboard komputer, mouse, mikrofon, scanner. Itu adalah termasuk perangkat hardware-nya komputer. Nah, unit system adalah perangkat pengolahan data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit system yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Selanjutnya ada perangkat lunaknya juga, atau disebut dengan software. Perangkat lunak atau software adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Mana contohnya jenis-jenis software atau perangkat lunak ini ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita akan membahas keputusan di level manajemen, di mana pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan itu menghasilkan suatu keputusan final, di mana terdapat tipe-tipe pengambilan keputusan. Terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Dan setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Sedangkan yang terstruktur, keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan atau Decision Support System yang disingkat sebagai DSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan atau Decision Support System tadi. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.